Pemandi jenazah selamat anak juragan padi yang jadi tumbal kakeknya. Denny, anak berusia 10 tahun, dinyatakan sudah meninggal. Namun saat dimandikan jenazahnya oleh Pak Kirman melihat Denny sebenarnya masih hidup. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pagi itu, langit Randu Pitu cerah. Angin semilir meniup daun-daun pisang yang tumbuh di pinggir sawah. Di dekat pematang, terlihat Denny, bocah 10 tahun, berlarian sambil tertawa-tawa membawa layangan. Anak itu memang senang main layangan sejak beberapa minggu terakhir, apalagi panen sudah selesai dan sawah mulai kering. "Jangan jauh-jauh, Den, udah siang loh," teriak Supri yang temannya duduk di bawah pohon kelapa. Denny cuma melambaikan tangan. Dia tetap berlari, mengejar layangan yang mulai miring ke arah tengah sawah. Tapi saat tubuhnya berhenti, Denny tiba-tiba memegangi dadanya. Langkahnya goyah, layangan lepas dari tangan. Mulutnya menganga, lalu busa keluar perlahan. "Denny!" Supri panik. Bocah itu jatuh tersungkur, matanya melotot, tubuhnya kejang beberapa detik, lalu diam tak bergerak. Beberapa petani yang melihat langsung lari ke arah Denny. Salah satu dari mereka memanggil ibunya, Bu Ranti, yang saat itu sedang menanak nasi di dapur. Sekitar 5 menit kemudian, Bu Ranti datang lari-lari dengan kaki tanpa sandal, masih mengenakan daster biru, wajahnya panik. "Denny! Nak, bangun nak! Denny!" Denny tergeletak diam. Mulutnya masih berbusa, nafasnya tidak terasa. Beberapa warga mencoba membantu, tapi tak ada hasil. Salah satu tetangga akhirnya memanggil Pak Dr. Edi, dokter puskesmas yang tinggal di kampung sebelah. Setelah memeriksa sebentar, wajah Pak Dokter langsung berubah. "Bu, mohon tabah. Denny udah nggak ada. Mungkin kena serangan jantung atau keracunan. Nanti kita bisa pastikan kalau dibawa ke rumah sakit. Tapi saya rasa sudah telat." Tangis Bu Ranti pecah seketika. Siang itu kabar meninggalnya Denny menyebar cepat. Apalagi dia adalah cucu dari juragan Padi Mbah Warso, orang terkaya sedesa. Dalam 1 jam, halaman rumahnya sudah penuh orang. Karpet digelar, kursi plastik disusun. Petugas desa membantu menyiapkan proses pemakaman. Pak Kirman, lelaki tua berjenggot putih dan bersarung, duduk di rumahnya yang berada di pinggir desa ketika seorang pemuda datang tergopoh-gopoh. "Pak Kirman, tolong ke rumah Mbah Warso. Denny meninggal, diminta tolong mandiin jenazahnya." Pak Kirman mengangguk pelan. Dia sudah sering diminta memandikan jenazah. Tapi mendengar nama Denny, dia sempat terdiam sejenak. "Cepat banget. Kemarin sore aku lihat dia main sepeda," gumamnya sambil bersiap. Setelah mengambil air wudhu dan membawa peralatan yang biasa ia gunakan, sabun, sarung tangan plastik, beberapa kain kafan, Pak Kirman berangkat. Di perjalanan, dia merasakan sesuatu yang ganjil, tapi dia belum bisa memastikan apa. Setiba di rumah Mbah Warso, suasana ramai. Ibu-ibu duduk di tikar depan rumah, sebagian menangis, sebagian lagi hanya berbisik-bisik. Pak Kirman disambut oleh Pak Hadi, menantu Mbah Warso. "Langsung aja ya Pak, mau dimakamkan sebelum asar," ucap Pak Hadi buru-buru. "Siap Pak, di mana jenazahnya?" tanya Pak Kirman tenang. "Di kamar belakang, udah disiapin semua." Pak Kirman masuk ke kamar itu. Di atas ranjang, tubuh kecil Denny sudah dibaringkan ditutut kain putih. Wajahnya pucat, tapi bersih. Di sisi ranjang, Bu Ranti masih terus menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Pak Kirman menunduk sebentar, lalu ia minta ruangan dikosongkan. "Saya mulai sekarang, biar saya yang mandiin. Mohon tenang di luar." Setelah semua keluar, Pak Kirman membuka kain penutup tubuh Denny pelan-pelan. Dia menyentuh dahi bocah itu. Dan disitulah dia mulai merasa aneh. Tubuh Denny tidak dingin seperti jenazah biasanya. Kulitnya masih kenyal, dan yang lebih aneh lagi, jari-jarinya terasa agak lentur, belum kaku. "Loh?" Pak Kirman menempelkan tangannya ke dada Denny. Tidak ada detak, tapi tubuhnya seperti belum sepenuhnya mati. Bukan seperti jenazah yang biasa ia urus. Dia mulai menyiram air perlahan, membaca doa-doa sebagaimana biasanya. Tapi saat air menyentuh wajah Denny, kelopak matanya sedikit bergetar. Pak Kirman terkejut. Dia mundur pelan, lalu maju lagi, menatap lebih dekat. Dia perhatikan bibir Denny, seolah-olah bergerak sedikit, seperti mau bicara. "Ya Allah," bisiknya. Pak Kirman terdiam beberapa saat, lalu ia menunduk, berdoa dalam hati. Tapi tiba-tiba, dari arah belakangnya, seperti ada angin dingin lewat.
Samar-samar dia mendengar suara pelan seperti bisikan bocah kecil. "Pak, jangan kubur aku." Pak Kirman mendongak. Tidak ada siapa-siapa, hanya tubuh Denny yang masih terbaring. Bisikan itu muncul lagi. "Pak Kirman, tolong aku." Suara itu terdengar dekat, tapi bukan dari mulut Denny. Seperti dari udara di sekitarnya. Pak Kirman memejamkan mata. Ia membaca ayat kursi. Jantungnya berdebar kencang. "Saya harus bilang ke keluarga, ini bukan jenazah biasa," gumamnya. Tapi sebelum ia melangkah keluar kamar, pintu diketuk. "Pak Kirman, gimana? Udah selesai belum? Mau cepat dikubur nih sebelum sore." Suara Pak Hadi terdengar tergesa-gesa. Pak Kirman menghela nafas panjang. Dia tahu, kalau dia bilang Denny masih hidup, orang-orang bisa menganggapnya gila. Tapi kalau dia diam, anak ini bisa benar-benar mati terkubur dalam keadaan rohnya belum kembali. Ia berdiri di ambang pintu. Dalam hatinya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Denny meninggal mendadak? Dan kenapa tubuhnya belum menunjukkan tanda-tanda kematian yang jelas? Ia belum punya jawabannya. Tapi satu hal ia yakin, anak ini belum sepenuhnya pergi. Pak Kirman masih berdiri di dalam kamar mandi belakang rumah Mbah Warso. Suasana hening. Hanya suara air dari ember besar yang sesekali menetes ke lantai batu. Tubuh Denny sudah dibaringkan di atas dipan kayu, siap dimandikan sebelum dikafani. Tangannya bergetar pelan saat menuangkan air hangat ke gayung. Ia mencoba menenangkan diri, walau pikirannya terus terbayang kejadian tadi. Matanya melirik ke arah wajah Denny yang pucat tapi tampak damai. Tapi Pak Kirman tahu, ada yang gak beres. Tadi saat membuka kain penutup tubuh Denny, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Kulit bocah itu belum kaku. Wajahnya tak seperti jenazah, malah terlihat seperti orang tidur. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah gerakan pelan kelopak mata Denny dan desahan kecil seperti orang napas dalam mimpi. Ia masih mencoba mengabaikannya. Bisa saja itu refleks. Tapi makin ia berusaha logis, makin perasaannya memberontak. Dengan niat memberanikan diri, Pak Kirman mulai menyeramkan air perlahan ke tubuh Denny. Doa dibacanya dalam hati, tapi konsentrasinya terpecah. Ia merasa dia tidak sendirian. Pelan-pelan, hawa di ruangan berubah. Semula biasa saja, sekarang jadi lebih dingin. Bukan dingin karena air, tapi seperti dingin yang menusuk dari tulang belakang. Angin tidak ada, tapi suara halus seperti napas terdengar dari belakangnya. Pak Kirman menoleh. Kosong. Hanya dinding dan gantungan kain kafan. Tapi saat ia balik lagi menghadap ke tubuh Denny, jantungnya langsung berdebar kencang. Di kaca kecil di sudut ruangan, ia melihat pantulan bayangan. Bayangan anak kecil berdiri tegak di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong tapi menatap. Itu Denny. Pak Kirman langsung berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Napasnya mulai tak teratur. Ia meraih kursi kecil dan duduk pelan. Ya Allah. Lalu terdengar lagi bisikan, pelan, dekat sekali di telinganya. "Pak, jangan kubur aku." Pak Kirman menoleh cepat, tapi tetap tak melihat apa-apa. Suara itu seperti melayang di udara, bukan keluar dari mulut jasad Denny. "Pak Kirman, aku dikurung, tolong." Keringat dingin membasahi punggungnya. Bibirnya bergetal membaca ayat kursi. Tangan kanannya refleks memegang dada. Dalam hati ia berkata, "Ini bukan mimpi. Ini ruh anak ini." Ruhnya belum kembali ke tubuh. Dia belum mati, tapi tubuhnya juga belum hidup, terjebak. Tapi siapa yang mau percaya? Waktu terus berjalan.
Warga di luar rumah sudah mulai sibuk menyiapkan peti kayu dan menggali lubang di kuburan belakang masjid. Anak-anak kecil berlarian. Ibu-ibu sibuk menanak nasi untuk tahlilan. Semua mengira Denny sudah benar-benar mati. Pak Kirman berdiri lemas. Ia menatap wajah bocah itu sekali lagi. Denny seperti tidur. Tapi ada sorot minta tolong di wajahnya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajah yang membuat hati Pak Kirman terenyuh. Ia keluar dari kamar mandi dengan langkah berat. Pak Hadi langsung menyambut. "Gimana, Pak? Udah bisa dikafani ya? Mau dimakamkan habis duhur?" Pak Kirman menunduk. Bisa, tapi kenapa, Pak? Boleh saya tanya, Denny sempat sakit sebelumnya? Pak Hadi menghengleng. Enggak, sehat-sehat aja. Makanya kaget juga. Tiba-tiba mulutnya berbusa, jatuh, meninggal begitu aja. Pak Kirman berpikir sebentar. Kalau boleh tahu, Mbah Warso di mana? Saya pengen ngobrol sebentar. Lagi di kamar, nggak mau diganggu, jawab Pak Hadi datar. Kalau Bu Ranti? Masih nangis. Kayaknya belum kuat diajak ngomong. Pak Kirman mengangguk pelan. Saya minta waktu 1 jam. Jangan dikubur dulu. Saya mau pastikan dulu. Mohon ya, Pak. Pak Hadi tampak bingung. Loh, maksudnya gimana, Pak Kirman? Denny sudah dicek dokter. Udah mati. Saya tahu. Tapi saya cuma minta waktu sebentar. Pak Hadi mendesah. Ya udah, 1 jam ya. Habis itu harus dikubur. Ini udah rame, Pak. Malu kalau ditunda-tunda. Pak Kirman kembali masuk ke ruang mandi. Ia kunci pintunya. Kali ini, ia duduk di lantai. Ia buka kembali kain kafan di wajah Denny. Ia letakkan tangan bocah itu di atas dadanya. Ia baca surah Yasin pelan-pelan. Hatinya bergetar tiap kali matanya melirik wajah Denny. Saat sampai di ayat tertentu, angin berhembus pelan. Dinding kayu berderik. Lampu sempat berkedip 1 kali. Dan di saat itulah, tangan Denny bergerak sedikit. Jari telunjuknya seolah-olah menekan udara. Pak Kirman langsung menutup Al-Quran kecil di tangannya. Ia mendekatkan telinga ke mulut Denny. Tak ada suara, tapi jelas ada napas pelan. Sangat halus, seperti hembusan angin kecil. Ia berdiri dengan cepat, wajahnya tegang. Aku harus mencari bantuan, harus ada yang ngerti hal ginian. Ini bukan urusan medis biasa. Tapi saat hendak membuka pintu, dari luar sudah terdengar suara ramai. Pak RT datang. Beberapa lelaki dari musola juga sudah siap dengan keranda. Pak Kirman, ayo, udah waktunya. Pak Kirman berdiri kaku. Hatinya kacau. Kalau dia bilang anak ini belum mati, orang bisa bilang dia sudah tua dan pikun. Tapi kalau dia diam, Denny akan dikubur hidup-hidup. Dan dia tak bisa membayangkan bagaimana ruh bocah itu nanti. Terkurung selamanya, menjerit di alam lain tanpa ada yang mendengar. Ia bersandar ke pintu, menunduk. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, beri aku petunjuk. Jangan biarkan anak ini dikubur sebelum waktunya. Tapi juga jangan engkau biarkan aku dianggap gila." Malam itu, langit Randu Pitu mendung berat. Petir sesekali menyambar jauh di selatan. Di rumah kayunya yang sederhana, Pak Kirman berbaring di atas dipan bambu. Matanya sulit terpejam. Sejak pulang dari rumah Mbah Warso tadi siang, pikirannya terus dipenuhi wajah pucat Denny dan suara bisikan lirih yang ia dengar waktu memandikan jenazahnya. Ia tahu betul, itu bukan halusinasi. Selama jadi pemandi jenazah puluhan tahun, baru kali ini ia melihat tubuh yang tak menunjukkan tanda-tanda kematian total. Dan baru kali ini juga ada ruh yang seperti belum sepenuhnya pergi.
Hampir tengah malam, setelah lelah memikirkan semuanya, barulah Pak Kirman terlelap. Tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah Mbah Warso, tapi bukan sawah biasa. Airnya merah darah, tanahnya berlendir, dan bau amis menusuk hidung. Di tengah-tengah lahan itu, ada tiang bambu besar. Di sana, Deni terikat. Kepalanya menunduk, tubuhnya basah kuyup oleh darah. Di sekeliling tiang itu berdiri 5 makhluk hitam tinggi besar. Tubuhnya kurus, tapi wajahnya seperti anjing dan kambing bercampur jadi satu. Mata mereka merah menyala. Salah satu dari mereka membuka mulut dan bicara dengan suara dalam dan berat. "Tumbal terakhir harus jadi milik kami. Jangan campuri urusan ini, Kirman." Makhluk itu menunjuk langsung ke wajah Pak Kirman. Seketika tubuhnya seperti lumpuh. Kaki tak bisa digerakkan, mulut terkunci. Lalu sawah itu berguncang dan suara-suara aneh mulai muncul dari dalam lumpur. Tangisan, jeritan, dan suara orang-orang memanggil-manggil minta tolong. Saat itu juga, Pak Kirman terbangun. Nafasnya terengah-engah, keringat membasahi leher dan bajunya. Waktu menunjukkan pukul 2.41 dini hari. Angin malam menyusup lewat celah jendela dan suara kodok bersahutan dari kolam belakang rumah. Tanpa pikir panjang, Pak Kirman bangkit, mengambil air wudhu, lalu mengelar sajadah. Ia sholat malam berharap diberi petunjuk lebih jelas. "Ya Allah, kalau memang ini bukan kematian biasa, tunjukkan jalannya. Jangan biarkan aku salah langkah." Selesai sholat, ia duduk merenung lama. Ia mulai teringat desas-desus lama tentang keluarga Mbah Warso, tentang panen yang gak pernah gagal, tentang tanah yang gak pernah kering meski kemarau, dan tentang beberapa anggota keluarga yang meninggal mendadak. Dulu, ia anggap semua itu cuma omongan orang iri, tapi sekarang pikirannya mulai berubah. Pagi harinya, selepas subuh, Pak Kirman pergi ke warung kopi Bu Sarni di pojok kampung. Warung itu biasanya jadi tempat berkumpulnya para sesepuh kampung. Dan benar saja, di sana sudah duduk Pak Salim, mantan Modin, dan Mbah Lasio, orang paling sepuh di Randup itu. Pak Kirman langsung duduk tanpa pesan apa-apa. Ia menunduk sebentar lalu membuka obrolan pelan-pelan. "Pak Salim, Mbah Lasio, saya mau tanya soal Mbah Warso." Mbah Lasio mengerutkan dahi. "Nanya apa, Kir? Orang itu kan juragan besar, nggak usah macem-macem." Pak Salim menoleh pelan. "Kenapa, Man? Ada apa?" Pak Kirman ragu sejenak, tapi akhirnya ia buka suara. "Kemarin, waktu mandiin jenazah cucunya, si Deni, saya ngerasa aneh. Anak itu kayak belum sepenuhnya mati. Terus malam tadi saya mimpi aneh. Deni diikat di tengah sawah, dikelilingi makhluk hitam. Mereka bilang Deni itu tumbal terakhir." Warung jadi hening. Bu Sarni yang lagi bikin kopi berhenti sejenak, lalu cepat-cepat kembali ke dapur. Pak Salim menunduk. "Aku juga pernah dengar, Man. Dulu-dulu, sebelum Mbah Warso jadi kaya, dia pernah hilang seminggu. Katanya ke Gunung Kidul. Pulang-pulang, sawahnya langsung jadi subur. Panennya selalu melimpah, beda sendiri sama yang lain." Mbah Lasio ikut menimpali, suaranya lirih. "Anak pertamanya dulu mati waktu masih SMP. Istrinya juga meninggal mendadak. Katanya jatuh di sumur. Tapi dulu orang-orang diam aja karena takut." Pak Kirman mengangguk pelan. "Kalau benar Deni itu tumbal, kita harus berbuat sesuatu." Pak Salim geleng-geleng. "Jangan gegabah, Kir. Keluarga Warso punya orang suruhan di mana-mana. Ada yang jaga rumah, ada yang ngawasin warga yang suka nanya-nanya. Kalau kamu terlalu terang-terangan, bisa-bisa kamu malah disingkirkan." Belum sempat mereka lanjut bicara, seorang pria tinggi besar dengan jaket kulit masuk ke warung. Mukanya keras, matanya tajam, rambut cepat. Ia langsung menatap Pak Kirman dan duduk tak jauh dari mereka. Pak Salim berbisik cepat. "Itu Darto, orang kepercayaan Mbah Warso.
Hati-hati Kir. Pak Kirman langsung diam. Ia menyesap teh hangatnya dan pura-pura mengalihkan pembicaraan. Lah, itu panen bulan depan katanya gagal ya Pak. Banyak tikus katanya. Pak Salim ikut bicara soal panen, tapi nada bicaranya sudah tak santai lagi. Sementara Darto sudah duduk sambil pura-pura main HP, tapi telinganya jelas mendengarkan. Sekitar setengah jam, Pak Kirman pamit pulang. Dalam perjalanan, ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Entah kenapa perasaan dia nggak enak, seperti sedang diikuti. Dan benar saja, saat ia masuk ke gang kecil dekat rumahnya, langkah kaki lain terdengar mengikuti dari belakang. Ia cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dari celah jendela, ia lihat Darto berdiri di ujung gang. Tak bergerak, hanya menatap. Pak Kirman mundur perlahan. Ini bukan cuma soal Denny. Ini sudah soal nyawa dan rahasia besar yang disembunyikan keluarga paling dihormati di desa ini. Kalau jenengan benar-benar pengen tahu soal Mbah Warso, datangi rumah Mbah Warti di ujung selatan desa. Beliau satu-satunya orang yang pernah kerja di rumah itu dan masih hidup, ujar Pak Raji, suara pelan tapi jelas, seolah takut terdengar siapa-siapa. Hari itu matahari sudah mulai turun. Langit sore menggantung kelabu. Pak Kirman menuntun motornya pelan-pelan menuju rumah yang dimaksud. Rumah kecil berdinding kayu, catnya mengelupas, tapi masih rapi dan bersih. Di depannya ada pohon belimbing tua yang daunnya rontok separuh. Assalamualaikum. Tak lama, keluar seorang perempuan renta berkain batik. Rambutnya putih semua dan disanggul asal-asalan. Mata kirinya sedikit rabun, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Kirman, anaknya Bu Inem ya? Aku kenal ibumu, katanya tanpa diminta. Pak Kirman kaget. Iya mbah. Nggih, kulo Kirman. Masuklah, duduk di bangku sana. Kamu mau nanya soal Warso ya? Dek. Pak Kirman langsung duduk, lidahnya keluh. Belum sempat dia menjelaskan, Mbah Warti sudah bicara duluan. Aku kerja di rumah Warso tahun 70-an. Waktu itu dia masih petani biasa. Sawahnya malah digarap orang lain. Tapi entah kenapa, setelah dia hilang 2 minggu ke Gunung Kidul, pulang-pulang dia berubah. Rumahnya direnovasi besar-besaran. Sawah yang tadinya nggak produktif, tiba-tiba panennya bisa 2 kali lipat. Tiap musim panen nggak pernah gagal. Pak Kirman menelan ludah. Jadi, bener Mbah Warso ikut pesugihan? Mbah Warti mengangguk pelan. Aku nggak bisa bilang pasti, tapi aku dengar sendiri. Tengah malam, aku pernah bangun karena dengar suara orang nangis dari kandang belakang. Tapi pas aku intip, bukan orang, tapi semacam bayangan hitam duduk bersila menghadap tumpukan sesajen. Ya Allah, desis Pak Kirman. Setelah itu, istrinya meninggal. Katanya sakit mendadak. Tapi malam sebelum meninggal, dia sempat teriak-teriak dari kamar, bilang ada sosok tinggi besar berdiri di atas atap. Pak Kirman gemetar. Terus, anaknya? Anak sulungnya selamat, umur 15 tahun, sehat. Tapi tiba-tiba demam, terus kejang, tak sempat dibawa ke dokter. Mati di tempat. Suasana hening. Hanya suara daun belimbing jatuh yang sesekali terdengar. Dulu aku pikir itu kebetulan. Tapi sekarang, dengar-dengar cucunya si Denny juga sakit aneh ya? Tanya Mbah Warti menatap tajam. Nggih Mbah, badannya dingin tapi keringetan terus. Mata melotot, kalau tidur sering ngoceh, katanya ada yang narik dari sumur. Itu sudah tanda-tandanya, gumam Mbah Warti lirih. Lah terus ayah harus gimana Mbah? Saya tahu, tapi nggak bisa bilang ke keluarganya. Mereka pasti anggap saya gila. Tapi kalau saya diam, cucu itu bisa mati. Mbah Warti berdiri. Ia berjalan tertatih ke sudut rumah.
mengambil sesuatu dari laci. Sebuah kantong kain berisi rajutan tali usang dan sobekan kertas bertuliskan huruf-huruf Arab. Aku nggak ngerti isinya, tapi ini pernah disembunyikan almarhum istrinya Mbah Warso. Dulu dia sempat minta tolong aku ngubur ini di bawah pohon pisang, tapi aku simpan aja, takut kenapa-kenapa. Pak Kirman membuka sobekan kertas itu pelan. Meskipun tak sepenuhnya paham, dia bisa baca potongan kalimat seperti darah keturunan dan setiap 10 tahun. Jadi memang harus ada darah keluarga yang dikurbankan? Tanya Pak Kirman nyaris tak percaya. Iya, dan waktunya kayaknya sekarang. Sore itu Pak Kirman pulang dengan kepala berat. Sepanjang jalan, pikirannya penuh dengan bayangan wajah Deni yang pucat, tubuhnya yang lemas, dan rintihannya yang sering bilang, "Jangan tarik aku, jangan tarik aku." Di rumah, istrinya, Bu Kirman, menyambut dengan wajah cemas. "Ada apa, Mas? Kok dari tadi diam aja?" Pak Kirman tak menjawab. Ia duduk di kursi rotan, menatap langit malam yang mulai gelap. "Aku tahu penyebab Deni sakit," ujarnya akhirnya. Bu Kirman tertegun. "Apa? Sihir?" "Bukan. Ini soal perjanjian lama yang pernah dibuat kakeknya." Ia pun menceritakan semua yang didapat dari Mbah Warti. Tentang pertapaan ke Gunung Kidul, panen yang selalu berhasil, kematian istri dan anak sulung, sampai syarat tumbal keturunan setiap 10 tahun. Bu Kirman terdiam. Tangannya menutup mulut. "Loh, berarti Deni korban berikutnya?" Pak Kirman mengangguk. "Tapi gimana, Mas? Kalau kita cerita, pasti mereka pikir kita ngarang-ngarang." Itulah dilema saya. Saya bingung. Di satu sisi saya harus nyelamatin anak itu. Tapi di sisi lain, saya takut malah dianggap fitnah. Malam itu, Pak Kirman tidak bisa tidur. Ia duduk di teras sampai larut malam, menatap sawah tua milik keluarga Mbah Warso yang tampak gelap gulita. Angin malam berhembus dingin. Kadang terdengar suara aneh dari kejauhan, seperti orang merintih. Keesokan paginya, Pak Kirman nekat mendatangi rumah Deni. Deni terbaring lemas. Matanya terbuka tapi kosong. Ibunya menangis sambil menggenggam tangan anaknya. "Pak Kirman, Deni tambah parah. Dokter bilang jantungnya lemah, tapi dia sehat sebelumnya." Pak Kirman menatap bocah itu lekat-lekat. Hatinya mencelos. Wajah Deni mirip Slamet, anak Mbah Warso yang dulu meninggal muda. Ia berdiri. "Bu, saya mau bantu. Tapi saya minta satu hal. Malam ini jangan biarkan siapapun tidur dekat Deni. Dan tutuplah sumur belakang rumah." Ibunya bingung, tapi mengangguk. "Baik, Pak." Malam itu, Pak Kirman membawa kitab kecil warisan ayahnya yang dulu seorang ustadz. Ia berzikir di depan rumah keluarga itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia harus mencoba. Pukul 3 pagi, terdengar suara jeritan. Semua orang terbangun. Deni menggigil keras, tapi matanya sudah tak kosong. Ia menangis memanggil ibunya. "Mak, jangan biarkan dia bawa aku ke sawah." Pak Kirman masuk sambil terus membaca ayat kursi dan surat Al-Falaq. Pelan-pelan, Deni tenang. Tapi dari arah sawah terdengar suara geraman panjang, lalu sunyi. Sejak malam itu, kondisi Deni membaik. Tapi sawah milik keluarga Mbah Warso mendadak kering. Padi yang tumbuh mendadak menguning dan mati sebelum panen. Warga mulai berbisik-bisik lagi. Tapi satu hal yang pasti, rahasia kelam pesugihan itu akhirnya terbuka. Dan darah cucu yang seharusnya jadi tumbal selamat. Jenazah Deni masih terbujur kaku di ruang tamu rumah Mbah Warso. Ditutupi kain batik dan 2 batang kemenyan yang terus mengepul di ujung kepala dan kaki.
Sudah 3 hari berlalu sejak Denny dinyatakan meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi hingga sore ini, jasadnya belum juga dikuburkan. Alasannya selalu sama, nunggu keluarga dari kota. Pak Kirman duduk di kursi panjang dekat pintu, memperhatikan keluarga Mbah Warso yang lalu lalang seolah tak tergesa. Tapi yang paling membuat hatinya tak tenang adalah kalender di dinding. Besok, Jumat Kliwon. Malam ini, malam yang paling rawan. Ia tahu ini bukan kematian biasa. Bukan cuma karena semua orang di rumah itu tampak terlalu tenang, tapi juga karena aroma kemenyan dan bunga 7 rupa yang disimpan di kolong ranjang. Semuanya mengingatkannya pada cerita Mbah Warti beberapa hari lalu. Setiap 10 tahun harus ada darah keluarga yang jatuh. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Istri Mbah Warso meninggal tiba-tiba, anak sulungnya mati saat remaja, dan sekarang Denny, cucu satu-satunya, tiba-tiba mati menjelang malam Jumat Kliwon. Malam itu, setelah maghrib, rumah mulai sepi. Satu persatu keluarga pura-pura masuk kamar. Tak ada tahlilan, tak ada suara doa. Hanya suara angin malam yang sesekali menggesek genting dan pohon bambu di belakang rumah. Pak Kirman tahu, ini bukan waktu untuk duduk diam. Ia harus melakukan sesuatu. Ia mengambil senter kecil dan sarung, lalu melangkah keluar lewat pintu samping, pelan-pelan agar tak terdengar. Tujuannya cuma satu, sawah tua di belakang rumah Mbah Warso. Sawah itu sudah puluhan tahun tak digarap. Katanya tanahnya sudah enggak cocok untuk bertani. Tapi Pak Kirman tahu, itu cuma alasan. Di sanalah katanya tempat ritual pesugihan dilakukan. Langit malam gelap sekali. Bulan hanya terlihat samar di balik awan tebal. Suara jangkrik terdengar di mana-mana. Tapi anehnya, tak ada satupun suara kodok padahal sawah itu masih becek. Pak Kirman merapatkan sarungnya, menahan rasa takut yang mulai merayap. Setelah berjalan melewati pematang yang licin, ia sampai juga di gubuk tua di tengah sawah. Gubuk tua itu nyaris roboh, atapnya tinggal separuh, dan pintunya terlepas dari engsel. Tapi di dalamnya ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sisa-sisa sesajen, kain mori kotor, dan tulang ayam berserakan. Di sudut ada bekas lilin merah dan kendi kecil yang terbalik. Ya Allah, gumamnya pelan. Tanpa ragu, ia berdiri di tengah gubuk, menghadap ke arah kiblat, lalu membaca ayat kursi dengan suara lirih namun mantap. Belum sampai ayat terakhir, tiba-tiba angin bertiup kencang dari segala arah, seolah sawah itu berubah menjadi ruang tertutup penuh pusaran angin. Daun-daun beterbangan, ilalang menari liar, dan ia melihatnya, sekelebat bayangan hitam melayang di atas gubuk, lalu mengelilinginya tepat sekali. Ia merunduk, melindungi kepala, tapi bayangan itu mendekat, menjerit seperti suara anak kecil. Telinganya berdenging, dadanya sesak. La haula wa la quwata illa billah, teriaknya sambil terus membaca ayat suci. Bayangan itu menukik cepat, hampir menyentuh wajahnya. Seketika pandangannya gelap. Dunia seperti berputar. Pak Kirman terjatuh, hampir pingsan. Tapi dari kejauhan ia mendengar suara kecil memanggil pelan. "Pak, tolong aku." Ia membuka matanya perlahan. Nafasnya tersengal. Kepalanya berdarah sedikit karena terbentur tiang bambu. Tapi suara itu masih terdengar. "Pak Kirman, aku belum mati."
Itu suara Denny, ia yakin. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar dari gubuk dan berjalan tertatih kembali ke rumah. Perjalanan yang biasanya 5 menit terasa seperti 1 jam. Setiap langkah disambut bisikan. Pohon-pohon seperti mengawasi. Tapi ia tak peduli. Ia harus kembali. Ia tak bisa membiarkan Denny dikubur dalam keadaan ruhnya belum tenang. Sesampainya di rumah, semua lampu dimatikan. Rumah itu gelap. Hanya cahaya lilin dari ruang tamu yang temaram. Pak Kirman mengintip dari jendela. Tak ada seorang pun di ruangan. Jenazah Denny tetap di situ. Dengan kemenyan masih menyala. Ia masuk lewat pintu belakang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di tangannya, ia masih menggenggam tasbih kecil yang selalu dibawanya. Ia duduk di dekat jenazah Denny, membuka sedikit kain penutup wajahnya, lalu memandang dengan mata bergetar. "Denny, kalau kamu masih di sini, dengar suara Pak Kirman, kembali nak. Jangan ikuti panggilan mereka." Ia mulai membaca surat Yasin dengan suara mantap. Di tiap ayat, ia merasa udara di sekitarnya berubah. Lilin bergetar, kemenyan mati perlahan. Lalu, tangan jenazah Denny bergerak sedikit. Pak Kirman terdiam. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Mulut Denny terbuka sedikit, menghembuskan nafas tipis. Matanya bergerak di balik kelopak. "Ya Allah, Denny, kamu hidup." Tiba-tiba pintu depan terbuka keras. Seorang perempuan, bibi Denny, berteriak. "Pak Kirman, apa yang sampean lakukan?" Semua orang di rumah keluar dari kamar masing-masing, pura-pura panik, pura-pura kaget. Tapi Denny tiba-tiba batuk kecil. Matanya terbuka. Semua terdiam. "Air," bisiknya. Pak Kirman segera menjerit. "Dia hidup. Denny masih hidup." Wajah keluarga Mbah Warso pucat. Mereka tidak bicara apa-apa. Tapi Pak Kirman tahu, malam ini ia sudah merebut kembali nyawa anak itu dari perjanjian hitam yang hampir merenggutnya. Dan malam belum usai. Ia tahu perlawanan belum selesai. Malam itu sunyi. Udara dingin menggigit kulit dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan ketakutan yang tersebar ke seluruh penjuru rumah. Di ruang tengah, Pak Kirman duduk bersila di depan jenazah Denny yang sudah dibungkus kain kafan sejak 3 hari lalu. Di sampingnya ada segelas air zam-zam dan sepotong roti sobek yang biasa dimakan Denny tiap sore. Tangannya gemetar pelan, tapi matanya penuh tekad. "Ya Allah, kalau memang masih ada sisa ruh anak ini, tolong kembalikan. Jangan biarkan dia jadi tumbal," gumam Pak Kirman lirih. Bu Ranti duduk tak jauh darinya, wajahnya sembab. Ia memeluk lutut, matanya tak lepas dari jenazah anaknya. "Pak, ini gak salah kan? Ini bukan melawan takdir?" tanyanya pelan. Pak Kirman menoleh sebentar. "Kita cuma berusaha. Kalau Allah berkehendak lain, ya kita terima. Tapi aku gak bisa diem lihat anak kita dijadikan tumbal pesugihan." Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Lilin yang diletakkan di 4 sudut ruangan mulai mengecil, cahayanya goyah. Pak Kirman melanjutkan bacaannya, mulai dari ayat kursi, surat Yasin, lalu doa-doa yang pernah diajarkan oleh gurunya waktu muda. Ia bahkan sempat membaca surat Al-Baqarah dari awal, meski suaranya makin lama makin lemah. Sekitar pukul 2 dini hari,
Ketika suasana makin sunyi dan udara semakin dingin, tiba-tiba kain kafan Deni bergerak pelan. Bu Ranti kaget. "Pak, tadi itu gerak, Pak." "Tenang, duduk lagi, jangan panik." Ia mendekat pelan. Kain itu benar-benar bergoyang. Lalu muncul suara nafas lirih, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Nafas itu terdengar pelan, tapi nyata. "Deni," bisik Pak Kirman sambil perlahan membuka bagian wajah jenazah anaknya. Dahi Deni berkeringat, hidungnya mengembang pelan, lalu matanya terbuka, lemah, basah, dan menatap kosong ke langit-langit. Bu Ranti menjerit, "Ya Allah, Deni!" Tangisnya pecah. Ia langsung memeluk tubuh anaknya yang sudah 3 hari dianggap meninggal. Tapi Deni justru menangis juga. Suara tangisnya pelan, seperti bayi. Tubuhnya masih dingin, tapi tangannya bergerak. Pak Kirman hanya bisa duduk diam. Mulutnya komat kamit, air matanya jatuh sendiri. Tak lama, pintu rumah diketuk keras dari luar. 3 kali. "Pak Kirman, Bu Ranti!" Suara tetangga, panik. Pak Kirman membuka pintu. Beberapa tetangga sudah berkumpul di depan. Mereka melihat dari jendela dan kabar sudah menyebar. Itu anaknya hidup lagi ya, Pak?" "Astagfirullah," bisik salah satu ibu-ibu. Pak Kirman hanya mengangguk. "Masuk aja dulu, jangan ribut di luar. Ini bukan keajaiban buat ditonton." Di antara kerumunan itu tak terlihat Mbah Warso. Biasanya kalau ada kejadian aneh, dia paling duluan ikut campur. Tapi malam itu, rumahnya gelap dan pintunya tertutup rapat. Sekitar pukul 4 pagi, Bu Lastri, tetangga sebelah, datang tergopoh-gopoh sambil terengah. Pak Kirman, itu Mbah Warso." Pak Kirman langsung berdiri. "Kenapa?" "Meninggal. Barusan ditemukan sama cucunya. Mulut sama telinganya keluar darah. Mukanya pucat, matanya terbuka kayak orang ketakutan." Warga yang mendengar langsung heboh. Beberapa lari ke rumah Mbah Warso. Pak Kirman juga ikut, bersama 2 tetangganya. Sesampainya di sana, suasana rumah itu dingin dan sunyi. Pintu kamar Mbah Warso terkunci dari dalam. Cucu laki-lakinya, Rudi, sudah duduk gemetar di ruang depan. "Aku bangun karena dengar suara keras di kamar Eyang. Pas aku ketok, gak ada jawaban. Aku dobrak aja. Terus lihat Eyang udah gitu," ujar Rudi, masih pucat. Pak Kirman masuk ke kamar setelah pintunya berhasil dibuka. Di atas ranjang, tubuh Mbah Warso tergeletak dengan wajah ngeri. Darah mengalir dari mulut dan telinganya, dan tangan kirinya mencengkram kain sarung begitu kuat sampai kukunya patah. Di meja kecil dekat ranjang, ada botol gaca berisi cairan hitam dan sehelai rambut yang sangat panjang. Pak Kirman tahu itu bukan benda biasa. "Dia kena sendiri tumbalnya," gumam Pak Kirman. Besok paginya warga menemukan bekas aneh di sawah belakang rumah Mbah Warso. Jejak kaki besar seperti kerbau, berdiri tapi hanya 2. Tidak ada tapak kaki lainnya di sekitar. Seolah-olah makhluk itu muncul dan menghilang di tempat yang sama. Rumput di sekitar jejak itu hangus, seperti disiram sesuatu yang panas. Pak Kirman menatap jejak itu lama. Di belakangnya ada Deni duduk di kursi roda, masih lemah, tapi sadar. Wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Ayah, aku masih di sini ya?" Pak Kirman mengangguk. "Iya nak, kamu gak pergi kemana-mana." "Yang gelap, yang hitam itu sempat narik aku," bisik Deni. Pak Kirman langsung menoleh. "Maksudmu?" Deni menunduk. "Waktu aku gak bisa napas, ada bayangan hitam besar. Dia narik tangan aku, tapi aku dengar suara ayah dan bau roti sobek. Dia lepasin aku." Pak Kirman memeluk anaknya. Ia menatap langit. Dalam hati ia tahu, ini belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas.
Doa yang tulus bisa lebih kuat dari syarat-syarat pesugihan paling mengerikan sekalipun. Beberapa bulan setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, suasana desa Kalirejo perlahan berubah. Rumah besar Mbah Warso dibiarkan kosong. Cat tembok mulai mengelupas. Jendela menganga seperti mulut yang menjerit. Tak ada lagi suara orang menumbuk padi di halaman. Tak ada aroma masakan dari dapur belakang. Bahkan, ayam-ayam pun enggan berkeliaran di sekitar rumah itu. Sawah ruas yang dulunya jadi kebanggaan Mbah Warso kini terbengkalai. Beberapa warga sempat mencoba menggarapnya, tapi selalu ada saja kejadian aneh. Ada yang mendadak kesurupan di tengah membajak. Ada pula yang kakinya digigit ular berbisa saat baru turun ke pematang. Akhirnya, semua sepakat. Biarkan saja sawah itu ditumbuhi rumput liar. Gubuk kecil di tengah sawah, tempat dulu Mbah Warso sering duduk mengawasi panen, kini roboh setengah. Gentengnya jatuh satu persatu. Tapi anehnya, bekas jejak kaki besar seperti kaki kerbau masih sering terlihat di sekitarnya, meski tak ada yang punya kerbau sebesar itu di desa. Sementara itu, keluarga Deni memutuskan pindah ke kota. Mereka ingin menghindari kenangan pahit. Bu Ranti membawa Deni berobat ke rumah sakit jiwa selama beberapa minggu. Meskipun secara fisik Deni sehat, anak itu masih sering melamun dan menangis sendiri. Kadang-kadang ia menggambar wajah Mbah Warso sambil bergumam pelan. Dia muntah ganti, tapi aku diselamatkan. Pak Kirman tetap tinggal di desa. Ia menolak ikut anak dan cucunya pindah. Rumahnya yang sederhana di pinggir pemakaman kini sering didatangi warga. Bukan hanya untuk memandikan jenazah, tapi juga sekedar minta didoakan atau dimintai nasihat. Pak Kirman itu orang baik, doanya manjur, kata Bu Darsi suatu malam saat arisan RT. Kalau bukan dia, mungkin Deni udah dikubur sejak malam Jumat itu. Sejak kejadian tersebut, warga desa mulai berubah. Mereka lebih rajin ke musola, lebih berhati-hati bicara, dan tak lagi mengandalkan dukun untuk urusan panen atau rejeki. Beberapa orang bahkan membakar jimat-jimat warisan orang tua mereka. Namun ada satu hal yang terus diingat orang-orang, kisah tumbal dari keluarga sendiri. Dulu Mbah Warso adalah tokoh yang disegani, sawahnya luas, panennya selalu berhasil. Tapi di balik keberhasilannya, ternyata ada perjanjian kelam. Demi kekayaan dan hasil tani yang melimpah, ia rela menyerahkan darah keturunannya sendiri tanpa disadari oleh orang-orang terdekatnya. Kalau bukan karena doa Pak Kirman, mungkin Deni udah dikubur sejak malam Jumat itu, ujar Pak RW dalam pertemuan warga. Ternyata kalau kita biarkan orang baik berjuang sendirian, kita semua bisa jadi korban. Pesan ini tertanam kuat di benak setiap warga. Banyak yang kemudian menyadari bahwa kekayaan bukan jaminan ketenangan. Tanah subur pun tak ada artinya jika ditukar dengan nyawa anak sendiri. Tidak ada warisan yang sebanding dengan darah keluarga. Tidak ada kebun yang layak dipertahankan jika didapat dari jalan pesugihan. Dan yang lebih penting, jangan pernah diam melihat kejahatan. Sebab saat orang baik memilih bungkam, maka jalan setan akan terbuka lebar. Saat warga membiarkan Mbah Warso berbuat sekehendaknya, tumbal terus terjadi. Tapi saat satu orang berdiri melawan, dengan doa dan keyakinan, gelombang kejahatan itu bisa dipatahkan. Kini, setiap malam Jumat, Pak Kirman rutin membaca Yasin di musola kecil dekat rumahnya. Ia tak pernah menyebut nama Deni, Mbah Warso, atau siapapun. Tapi semua tahu, doa-doa itu ditujukan agar tak ada lagi anak yang direnggut paksa sebagai tumbal. Agar tanah yang subur tetap diberkahi, bukan dikutuk oleh darah. Dan yang paling penting, agar desa kecil itu tak lupa akan satu pesan besar. Jangan pernah serahkan darah keturunan demi tanah yang subur.